Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Lewat kesempatan ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk bersama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang oleh rahmat dan kasih-Nya, walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini, kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih boleh melaksanakan aktivitas hidup masing-masing. Bapak, Ibu, guru, dan teman-teman sekalian yang saya hormati, perkenankanlah saya pada kesempatan ini membawakan pidato yang berjudul Peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Kehidupan Masyarakat. Hadirin yang saya hormati, berbicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK itu tentunya sudah sangat lazim untuk kita dengar, dan justru kini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, baik kita sebagai masyarakat umum, terlebih kita sebagai komponen pendidikan di tempat ini. Dan suatu ketertinggalan menurut saya ketika di antara komponen pendidikan di Yayasan Pendidikan Pandangan Cahaya, khusus SMA Nusa Bangsa junjungan kita ini, masih ada yang memandang sebelah mata ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Karena tak dapat dipungkiri lagi, kalau ilmu pengetahuan dan teknologi itu punya andil yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman sekalian yang saya muliakan, ada pepatah yang mengatakan tidak ada kata terlambat. Oke? Itu memang benar. Dan itu adalah kata-kata motivasi bagi setiap orang yang mau mendengarnya. Namun, lewat pidato singkat yang saya bawakan ini, saya mau mengajak kita selaku komponen pendidikan sekaligus anggota masyarakat untuk tidak berlambat-lambat. Sekali lagi, untuk tidak berlambat-lambat dalam mengejar ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Bukan besok tapi sekarang. Jangan nanti di sana, tapi mulailah di sini. Demikian pidato singkat yang saya bawakan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena tak ada gading yang retak, tak ada manusia yang cukup sempurna. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Hormati Ibu Guru serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut mengangkat puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena perkenanannya lah sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ibu guru serta teman-teman sekalian, berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan pentingnya pendidikan karakter, di mana karakter merupakan cerminan kepribadian seseorang yang utuh yang mencakup mentalitas, sikap, dan perilaku. Pendidikan karakter telah menjadi pusat perhatian bagi suatu negara dalam memilih generasi penerus bangsa yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan individu suatu negara, melainkan kepentingan keseluruhan bagi suatu negara. Seperti yang digariskan Bapak Presiden Joko Widodo, Indonesia akan disegani oleh dunia dan akan berhasil dalam berbagai kompetisi di era globalisasi jika kualitas manusianya tinggi. Manusia yang terdidik adalah kunci kemajuan suatu negara. Manusia yang terdidik bukan hanya terdidik secara pengetahuan saja, melainkan juga terdidik secara moral. Terdidik secara moral yang mencakup nilai Pancasila, keimanan, ketakwaan, kedisiplinan, keadilan, sopan santun, serta belas kasihan. Nah, kita membutuhkan ini dengan seimbang. Saya berikan contoh kecilnya. Tentunya kita anak generasi muda tidak ingin jika anak-anak Indonesia jujur tapi malas. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, pidato yang akan saya sampaikan kali ini menerangkan menjaga kebersihan.
Tuhan sangat mencintai orang yang bersih dan suka membersihkan segala sesuatu yang ada padanya. Jadi, marilah kita mulai menjaga kebersihan demi terciptanya keselamatan dan kebaikan untuk diri kita maupun orang lain. Hadirin sekalian, jika kita menjaga kebersihan lalu ditiru oleh anak-anak kita dan orang-orang dekat kita, maka kita pun akan mendapat manfaatnya. Oleh karenanya, mari ajarkan sendiri mungkin terhadap anak-anak tentang pentingnya menjaga kebersihan agar kelak mereka menjadi anak yang sehat, cerdas, dan suka berbuat kebaikan. Dengan mengajarkan menjaga kebersihan kepada anak-anak, diharapkan mereka bisa mandiri dan terbiasa mengatasi hal-hal yang sulit untuk diselesaikan. Seperti kita ketahui, di masa sekarang masih banyak orang-orang yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan dan dengan membiarkannya menjadi kotor. Hadirin yang berbahagia, demikian pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, serta teman-teman yang saya kasihi di dalam Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini izinkanlah saya untuk membawakan sebuah pidato yang berjudul pendidikan. Pendidikan adalah sebuah proses seseorang yang ingin mengetahui apa yang belum diketahui sebelumnya. Dalam menjalani proses itu, tentu kita memiliki tantangan dan rintangan maupun waktu yang kita habiskan dalam suatu pendidikan. Dimulai dari usia dini sampai pada perguruan tinggi, tentu tingkat pengajaran dan pelajarannya berbeda. Namun, semuanya itu kita sebagai siswa-siswi perlu kesabaran dan ketekunan untuk mencapai semua apa yang kita cita-citakan agar menjadi kebanggaan dari kedua orang tua, guru-guru di sekolah, keluarga, dan teman-teman. Sekian pidato yang saya bawakan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yuniar. Saya akan membawakan pidato tentang narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang cukup teduh ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan rahmat berupa kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir di forum penerangan bahaya narkoba ini. Para hadirin yang saya hormati, mengonsumsi narkoba adalah salah satu perbuatan yang menyebabkan timbulnya kejahatan dan juga perbuatan setan, dan sekaligus perbuatan keji yang harus kita jaga kita selamat di dunia dan akhirat. Serta lingkungan masyarakat pun tentram, tidak ada satu kejahatan pun. Para hadirin yang saya hormati, jangan sekali-kali kita mencoba untuk menggunakan narkoba. Karena jika kita mencobanya, maka kita akan rugi seumur hidup. Hidup terasa terbelenggu dan ketergantungan terhadap sesuatu yang justru merusak hidup kita. Maka dari itulah, marilah para putra dan putri bangsa mulai dari sekarang menjauhi narkoba dan mulai berlomba-lomba meraih cita-cita yang tinggi agar kelak menjadi orang yang tidak merugikan. Para hadirin yang saya hormati, mungkin hanya ini pidato yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah satu ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan anugerahnya sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Terlebih lagi,
kita dihindarkan dari penyakit yang mewabah saat ini. Dan kita berdoa semoga penyakit yang ada saat ini bisa cepat hilang dan negara kita bisa pulih kembali. Ibu guru yang saya hormati, serta teman-teman sekalian, pada saat ini saya membawakan sebuah pidato mengenai kunci kesuksesan. Menjadi sukses adalah mimpi dari setiap orang. Tentunya, untuk meraih sukses diperlukan motivasi yang kuat untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kita bisa saja membaca ratusan buku atau pergi ke puluhan seminar untuk memperoleh suntikan motivasi, namun hal yang sering terjadi adalah kenaikan emosi sesaat untuk berubah. Barangkali hal ini bertahan 1 atau 2 minggu dan setelah itu kita merasa semuanya kembali menjadi biasa-biasa saja seperti kondisi yang lama. Motivasi itu harus ditumbuhkan dari dalam diri sendiri. Motivasi adalah pohon yang kita siram dengan kedisiplinan diri. Intinya, motivasi adalah seni berkomunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi ini melibatkan perasaan yang kita rasakan melalui emosi yang muncul. Lantas, apa bedanya antara perasaan dan emosi? Contohnya, jika kita merasa bersalah, maka emosi yang muncul bisa ketakutan, ingin melarikan diri, dan sebagainya. Atau, jika kita merasa bahagia, emosinya bisa berupa keceriaan, kegembiraan, keinginan berbagi. Emosi timbul sebagai akibat dari perasaan yang terjadi di dalam diri. Jadi, sebetulnya mudah untuk hidup termotivasi, bukan? Kuncinya adalah rasakan hal-hal yang membahagiakan dan bayangkan kesuksesan yang akan kita raih. Beberapa tips atau cara untuk meraih kesuksesan adalah: yang pertama, perlu kita ketahui sukses itu datang ketika kita selalu konsisten. Kemudahan timbul dari kebiasaan, motivasi pun sama. Ia memerlukan kedisiplinan. Ada ungkapan bagus yang mengatakan, sesuatu yang teman ulangi tiap hari selama 21 hari akan menjadi kebiasaan. Mulai dengan hal yang sederhana seperti tersenyum di hadapan cermin, mengatakannya sebelum sekolah, dan banyak lagi. Yang kedua, sukses hanya milik pribadi yang bertanggung jawab. Kita butuh seorang yang bersedia mengingatkan untuk tetap berada di tujuan. Ia bertugas memberikan dukungan dan menjadi mitra bertukar pikiran bagi ide dan gagasan yang kita punya. Proses mencapai tujuan menjadi lebih mudah dengan hadirnya seseorang yang menjadi cermin diri kita sendiri. Ketiga, kelilingi diri kita dengan orang-orang yang bervisi sama. Jika kita ingin membangun bisnis, berteman dan bekerja samalah dengan orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia bisnis atau mereka yang mau memulai bisnis. Kita bisa memperoleh energi dan motivasi dari mereka. Apa yang kita rasakan sebagai rintangan ketika bekerja sendiri bisa teratasi dengan bantuan dan dukungan orang-orang yang bervisi sama. Yang keempat, fokus pada proses, bukan tujuan. Seringkali kita turun mental ketika dihadapkan pada kesulitan untuk mencapai tujuan. Fokuslah pada proses. Setiap proses memerlukan waktu, entah cepat atau lambat. Tujuan kita sudah jelas, namun perjalanan menuju
ke sana bisa berliku dan naik turun. Dengan fokus pada proses, kita terhindar dari beban mental karena sekarang kita memegang kendali atas proses itu. Bukan dikendalikan oleh target untuk mencapai tujuan. Sekarang, kita lebih tahu bahwa motivasi merupakan kunci untuk meraih sukses. Yang kita perlukan sekarang adalah kemauan kuat untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Belajarlah untuk sukses dari orang-orang yang telah sukses sebelum kita, karena dari mereka kita akan tahu jalan mana yang menuju sukses dan sebaliknya. Salam sukses untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hal yaitu mencintai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan wadah persatuan bangsa. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia mampu mempersatukan semua suku, bahasa, agama, dan budaya. Kita tentu ingat sejarah Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang mencerminkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dengan kedudukannya tersebut, bahasa Indonesia punya fungsi yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat persatuan bangsa, dan penghubung antar daerah dan antar budaya. Sudah sepatutnya kita sebagai generasi bangsa memelihara dan mempertahankan bahasa Indonesia dengan cara mempelajarinya dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan semangat, mari kita tingkatkan rasa cinta kita terhadap bahasa Indonesia sebagai rasa wujud rasa cinta kita terhadap bahasa Indonesia dengan cara menggunakan bahasa Indonesia tidak hanya di rumah dan di sekolah, melainkan di semua aktivitas dan tempat. Demikianlah pidato ini saya sampaikan. Semoga rasa wujud rasa cinta kita terhadap bahasa Indonesia tetap terjaga untuk selamanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang lebih. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Perpisahan Sekolah. Para hadirin yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama patut kita mengangkat syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan penyertaannya lah sehingga pada saat ini kita sedang menuju gerbang perpisahan dan akan melangkah ke perjalanan kehidupan yang baru di masa yang akan datang. Segala hal yang kami peroleh selama kami berada di sekolah ini sangatlah berarti buat kami dan akan terus kami kenang kemana dan dimanapun kami berada. Hadirin yang saya hormati, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru yang telah sabar dan tekun dalam membimbing kami menimba ilmu, dan kami berdoa semoga apa yang sudah diajarkan kepada kami dapat bermanfaat, menjadi teladan, bekal buat kami, sehingga kelak nanti kami akan menjadi anak yang berguna dan dapat berprestasi. Hadirin yang saya hormati, di mana ada perjumpaan pasti ada perpisahan. Dan semoga perpisahan kali ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kesuksesan kami semua. Dan kami pun yang akan nantinya menjadi alumni sekolah ini akan tetap menjalin hubungan silaturahmi dengan sekolah tercinta kami ini. Hadirin yang saya hormati, kami selaku siswa mungkin telah banyak melakukan kesalahan dan merepotkan semua pihak pendidik di sekolah ini. Maka dengan itu kami mengucapkan beribu-ribu maaf kepada ibu dan bapak guru semua. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pidato dari saya.
selaku perwakilan siswa dalam rangka pembukaan pelaksanaan perpisahan sekolah ini. Semoga kelak nanti kami akan meraih cita-cita kami dengan penuh semangat dan berprestasi. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pimpinan SMA Nusa Bangsa Tebelahan, yang saya hormati Bapak, Ibu Guru dan staf pegawai serta teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas belajar online kita pada masa pandemi COVID-19 ini. Dalam hal ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato berisikan tentang pelajaran online dan pendapat saya selaku murid SMA Nusa Bangsa Tebelahan. Di era tahun 2020, kita telah mengenal virus corona yang telah ditetapkan sebagai pandemi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 oleh WHO. Dalam hal ini, pemerintah juga melakukan pencegahan dengan melakukan pembelajaran online. Pembelajaran online yang dilakukan pemerintah memiliki dampak dan pendapat yang berbeda dari berbagai pihak. Pembelajaran online dilakukan dengan sistem jarak jauh, di mana KBM atau proses belajar mengajar dilakukan tidak secara tatap muka secara langsung, melainkan menggunakan media, baik media cetak maupun non-cetak. Namun, ada beberapa dampak yang ditemukan dalam proses belajar ini, yaitu pertama, pembelajaran tidak berjalan secara efektif karena banyak siswa yang beralasan tidak memiliki sinyal, tidak memiliki HP dan kuota, yang termasuk dari pengaruh faktor ekonomi. Kedua, banyak para orang tua yang tidak mendukung adanya pelajaran online dengan memberikan pekerjaan lain kepada anak mereka pada saat mata pelajaran berlangsung. Ketiga, banyak siswa yang kurang mampu dalam mengatur waktu sendiri sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan tugas atau bahkan tidak sama sekali mengumpulkan tugas. Dan keempat, pembelajaran online ini juga akan lebih baik pada kelas-kelas unggulan saja. Ini dipengaruhi oleh pemahaman siswa yang lebih baik pada kelas-kelas tersebut. Bukan hanya itu, pembelajaran online ini juga banyak meresahkan banyak pihak, terutama pada saat siswa yang tidak menyenangi pelajaran online ini mengajukan ketidaknyamanan kepada pihak-pihak lainnya. Secara pribadi, saya mewakili seluruh murid yang ada menyampaikan bahwa kami tidak menyukai dan tidak menyenangi adanya pelajaran online. Kami lebih memilih belajar seperti biasa di sekolah, mengikuti pelajaran yang ada bersama teman-teman kami. Namun, demi mengikuti arahan pemerintah, kami akan mengikuti pelajaran proses belajar mengajar dengan bantuan para guru yang termasuk memiliki pengaruh besar dalam proses keberhasilan mengajar ini. Demikian pendapat dan aspirasi yang bisa saya sampaikan. Kita pun hanya bisa berdoa dan menjaga agar keadaan pendidikan kita bisa kembali normal seperti semula. Tetap semangat, badai ini pasti berlalu. Tidak lama lagi kita akan kembali belajar di sekolah, bertemu dengan guru, teman-teman, dan sekolah tercinta kita. Ayo semangat, jangan biarkan jarak mematahkan impian kita. Demikian pidato yang saya bawakan. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian pesan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam rahayu. Bapak, Ibu Guru yang saya hormati, serta teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan lindungannya lah sehingga kita dapat bertemu pada pagi hari ini. Izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pentingnya Memakai Masker.
Teman-temanku yang saya kasihi dan saya banggakan, melalui pidato ini saya berharap agar kita dapat menjaga kesehatan kita dengan baik, salah satunya dengan memakai masker. Kita harus sadar bahwa memakai masker itu sangat penting agar kita dapat mengurangi penyebaran virus corona melalui diri sendiri, yaitu dengan memakai masker yang baik dan benar. Teman-temanku sekalian, memakai masker hendaknya menjadi perhatian kita bersama sebagai manusia yang cerdas dan peduli akan kesehatan kita, sehingga program pemerintah dapat berjalan dengan baik. Teman-temanku yang saya kasihi dan saya banggakan, marilah kita hidup sehat, jauhi kerumunan, menjaga jarak dan rajin cuci tangan, serta yang paling penting selalu memakai masker. Semoga COVID-19 cepat berlalu. Dan mungkin penyampaian saya cukup sekian, lebih kurangnya mohon dimaafkan, dan terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada sore hari ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Bahaya Narkotika. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang cukup baik ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas hikmat dan rahmat-Nya lah sehingga kita dapat bertemu di forum penerangan bahaya narkotika pada sore hari ini. Hadirin yang saya hormati, mengonsumsi narkoba adalah salah satu perbuatan yang dapat menimbulkan kejahatan, perbuatan setan, dan serta perbuatan keji yang membahayakan kehidupan kita serta kehidupan masyarakat pada umumnya. Jadi, jangan sekali-kali mencoba untuk mengonsumsi narkoba, karena jika mencoba hal tersebut maka akan merugikan seumur hidup. Hidup akan terasa terbelenggu dan ketergantungan pada sesuatu yang justru merusak hidup kita. Jadi hadirin yang saya hormati, maka dari itu, marilah kita para putra dan putri bangsa mulai sekarang jauhkan diri dari narkotika dan mulailah berlomba-lomba meraih cita-cita yang tinggi agar kelak menjadi orang yang tidak merugikan bangsa dan negara. Hadirin yang saya hormati, inilah sedikit pidato dari saya. Jika ada kata-kata atau ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.